Indonesia memiliki militer dari matra darat, laut dan udara yang kuat untuk menjaga pertahanannya dari serangan negara lain. Ketiga matra TNI itu masing-masing juga memiliki pasukan elit khusus yang kemampuannya disegani dunia. Ada Detasemen Bravo, Den Bravo 90 milik TNI Angkatan Udara. Detasemen Jalamangkara, Denjaka, Batalion Intai Amfibi, Yotai VIP Marinir, Komando Pasukan Katak, Kopaska di bawah TNI Angkatan Laut. Selanjutnya Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Satuan Elit TNI Angkatan Darat. Untuk menjadi bagian dari pasukan elit tersebut tidak mudah. Latihan super keras dan sadis harus dilewati calon prajuritnya. Mereka dituntut harus mampu beroperasi di berbagai kondisi, sendiri maupun dalam tim. 1. Den Bravo 90. Den Bravo terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Den Bravo baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990, Bravo memiliki arti yang terbaik. Berbagai latihan anggota Den Bravo dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan anti-teror mereka. Di antara latihan tersebut adalah infiltrasi laut, yang bertujuan untuk penyerbuan pangkalan udara lepas pantai di pusat latihan Denjaka, latihan Underwater Demolition, UDT, yang dilakukan di sarana latihan Kopaska, hingga latihan penjinakan bom yang dilakukan di Pusdiksi Gegana Polri. 2. Denjaka. Denjaka adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Selain latihan fisik prima, calon anggota Denjaka juga dituntut memiliki IQ tinggi. Selama menjalani pendidikan, pemberian teori di kelas hanya 20%, selebihnya praktek di lapangan. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Saat berlatih, tangan dan kaki anggota Denjaka diikat, lalu mereka dibuang ke laut ganas. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Mereka juga dilepas di tengah hutan dengan bermodal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari. 3. Yotai VIP. Yotai VIP adalah satuan elit dalam Korps Marinir seperti halnya Grup 3, Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat, TNI AD. Bentuk latihan Yotai VIP adalah, para siswa intai amfibi menggelar daki serbu. Mereka harus mendaki tebing setinggi 15 meter dengan kemiringan 90 derajat. Tidak hanya itu, ada juga latihan raid tajam, doper serta renang dan dayung menembus gelombang pantai selatan. Selain latihan, kemampuan mereka juga diuji untuk melakukan Hellweek, menembak senjata ringan, menembak senjata bantuan, tahap kelautan, tahap komando hutan, tahap intai amfibi, lintas medan Banyuwangi Surabaya, terjun statik, terjun bebas, dan tahap intelijen di sejumlah wilayah latihan di Jawa Timur. 4. Kopaska. Komando Pasukan Katak, atau disingkat menjadi Kopaska adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut. Bentuk latihannya adalah, semua calon prajurit wajib mengikuti latihan sadis dan mematikan Kopaska, yakni Hellweek. Setiap calon paska tak akan pernah diberitahu kapan rangkaian Hellweek akan dimulai. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas, atau saat tidur terlelap. Pada tahap akhir latihan Hellweek, para personel baru disimulasikan melakukan misi penyerangan target di kawasan. 5. Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, memiliki latihan ekstrim. Latihan ekstrim Korps Baret Merah ini berlangsung dalam 3 tahap pendidikan selama 20 hari. Ketiga tahap ini merupakan momen penyeleksian prajurit elit Kopassus. Para calon anggota Kopassus harus lulus latihan dasar komando, penjelajahan dan survival di dalam gunung dan hutan, serta pendaratan laut. Tahapan paling sulit yang dirasakan oleh prajurit adalah ketika sesi pelolosan dan kem tawanan yang berlangsung selama 1 hari penuh. Mereka akan dilepas satu persatu dari tempat rahasia yang berada di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Tanpa dibekali apapun, prajurit tersebut harus mampu melarikan diri dari kejaran musuh, dilakukan oleh para instruktur. Rekayasa pelatihan ini bisa berupa hujan tembakan ataupun dikejar sampai tertangkap. Para prajurit yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam sel tahanan, diinterogasi dan disiksa sampai buka mulut. Mereka harus mampu berenang di kedalaman laut sambil membawa senjata dan memikul beban perbekalan berat.